Pandemi COVID-19 membuat keresahan Yesi seolah tak kunjung sirna. Bukan tidak mungkin infeksi COVID-19 dapat menimpa dirinya dan keluarganya. Selain patuh pada protokol kesehatan, vaksin adalah hal yang dinantikan ibu dua anak ini. Anak-anak saya kebetulan memang kami imunisasinya lengkap ya. Jadi memang saya juga bukan anti vaksin gitu ya, nggak mau vaksin A, B, C, D segala macam. Saya pikir vaksin juga bagus karena untuk menangkal berbagai macam penyakit supaya kita juga antibodinya bagus ya kan. Ini juga investasi buat anak-anak supaya nanti kebal ya terhadap berbagai macam penyakit, salah satunya COVID-19 ini. Jadi saya pikir why not? Untuk sekarang mungkin saya akan lihat-lihat dulu seperti apa kondisinya, wait and see lagi seperti apa. 1,2 juta dari 3 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac buatan Tiongkok kini tengah dalam tahap uji klinis fase 3 di Bio Farma. Proses ini untuk mengetahui keamanan dan khasiatnya. Pemerintah menargetkan cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 67% atau 107 juta penduduk dari 160 juta dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Sasaran vaksinasi adalah tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, pelayan publik esensial, dan kelompok masyarakat rentan. Meski demikian, masyarakat masih harus menunggu efektivitas vaksin untuk kategori anak yang tengah diteliti lebih lanjut. Produsen vaksin ini sudah mulai untuk melibatkan ya kelompok anak untuk melakukan uji klinis fase 3. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada vaksin Moderna, Pfizer ini sudah mulai fokus pada kelompok anak, sehingga melihat apakah betul vaksin ini juga bisa memiliki efektivitas, kemudian juga aman ya untuk diberikan pada anak. Nah, sembari menunggu itu ya saya rasa memang seperti di Indonesia ya, tidak kemudian tergesa-gesa untuk membuka sekolah. Jadi hal senada juga disampaikan oleh dokter spesialis anak Andreas. Sambil menunggu vaksin untuk anak, pencegahan penularan COVID-19 pada anak bisa dilakukan dengan tidak keluar rumah. Pasalnya, imunitas anak usia muda lebih rendah dibandingkan remaja atau dewasa. Memang vaksinasi itu jelas penting buat anak, gitu. Jadi kita memang untuk vaksinasi itu ya, ayo dong gitu, penyakit menular itu bisa dicegah dan bisa dikurangi risikonya dengan vaksinasi. Mengingat tadi kekebalan tubuh anak fungsinya belum sangat amat baik seperti orang dewasa. Nah, untuk kasus terkait COVID ini itu yang kita belum bisa menyimpulkan sama sekali apapun itu. Kenapa? Kita masih dalam tahap uji. Ikatan Dokter Anak Indonesia itu nanti pasti keluarin alasannya apa, kenapa, harus kapan, itu nanti mereka akan keluarin. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio menilai anak menjadi kelompok yang memiliki resiko terhadap paparan COVID-19 jika tingkat frekuensi bertemu dengan masyarakat tinggi. Vaksinasi adalah salah satu jalan keluar untuk bertahan dari penyakit. Walaupun paparannya tidak terlalu tinggi, tapi cukup berisiko, yaitu misalnya kalau misalnya sekolah itu jadi dibuka, ya, maka orang-orang yang harus berhadapan dengan orang banyak, nah orang-orang itu yang harus diberi vaksinasi agar mereka bisa bertahan, dan kalau mereka bisa bertahan, tidak sakit, maka mereka akan melindungi orang-orang lain di sekitarnya. Kunci utama melawan paparan COVID-19 bukan hanya vaksin saja. Diiringi dengan disiplin protokol kesehatan 3M mulai dari usia dini, menjadi jalan terbaik menghadapi pandemi di tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.